untuk memanaskan suasana. Kita akan memanggilkan seorang lain yang memegang nomor undian 25. Jatuhnya kepada Teguh Zawil Margari dari Lampung. Kepada Teguh, Tuan dan Wakil, kami persilakan. Kerja lama. Nature. Biar lama. Oh, kesnya. Rutin. Mesti hana. Mesti rutin. Yo kat itu kan. Yo lelaki berarti. Dia bukan kerja. Yo kau tak mau. Yo. Mesti rutin. Yang kata itu tu. Yang hitam berarti yang tampil yang lelaki adalah yang kerja. Kerja. Dewan juri yang pertama, kita akan memanggilkan seorang lain yang berasal dari Lampung Jaya yang memegang nomor 12. Jatuhnya kepada Teguh Istiar Efi. Kepada Teguh, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bi ta'atil ibadah wa nahana 'anil munkar wal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man asabahu min musibah فبما كسبت أيديكم ويعفو كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Doa kita bersama kepada almarhum Abu Habib dan Umi yang berada di Tuba. Hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Kata-kata ketakziman kami kepada Abu Pusuk pimpinan daerah Darul Ma'arif maupun daerah Darul Ma'rifah, dan khususnya kepada santri-santri seperjuangan dengan kami. Hari ini adalah sedang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyamanan hidup kita saat ini, ketentraman dan kenyamanan yang kita rasakan saat ini,
Itu semua berkat pengorbanan pemuda-pemudi Islam di zaman dahulu. Mereka berusaha pantang menyerah, merelakan sesuatu agar anak cucunya merasakan yang namanya kebahagiaan. Apakah masa depan Islam, masa depan Islam yang kita rasakan saat ini akan sama seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahaya ini? Apakah masa Islam di depannya akan berjaya? Itu semua tergantung pada pemuda-pemudi zaman sekarang. Baik dan buruknya agama tergantung pada pemuda. Karena kita yang semua ini adalah kunci berhasil ada pada diri kita semua. Baik dan buruknya agama tergantung pada pemuda. Mau atau tidak dalam berusaha. Maka oleh sebab itulah izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mempersatu jalan dan telah kami hidup. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Tahukah kita agama Islam ini pernah memimpin dan menggantikan dunia? Itu semua berkat siapa? Itu semua berkat pengorbanan pemuda-pemudi Islam di zaman Rasulullah. Mereka itu hebat, iman dan agama yang kuat, rela berjuang sesuatu untuk umatnya. Jauh berbeda dengan pemuda-pemudi di zaman era milenial sekarang. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seiringnya berjalannya waktu, di balik teknologi meningkat sangat cepatnya, agama Islam, kejayaannya, kemasyhurannya runtuh dengan tiada tersisa. Perubahannya terjadi sangat jelas. Para musuh-musuh Islam mengeluh. Berbagai bantuan diberikan percuma-cuma. Kulit gratis di mana-mana. Mereka menciptakan aplikasi. Berbagai aplikasi diciptakan. Mereka lebih senang membuka halaman TikTok daripada membuka halaman Al-Quran. Bahkan yang sadisnya, gara-gara jin, rumah tangga berantakan. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan menimpa, tsunami Allah Taala berikan. Allah Taala berikan gempa. Allah Taala berikan kebakaran hutan di negara Indonesia. Itu disebabkan kenapa? Itu disebabkan karena pemuda-pemudi zaman sekarang tidak melakukan hak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, bencana secara bertubi-tubi, masa depan Islam tidak lagi dipeduli. Seharusnya ini menjadi bahan koleksi kepada kita semua. Dikarenakan kita semua ini adalah selalu penuntut ilmu agama. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rela agama Islam ini dicaci dihina oleh orang kafir? Apakah kita rela agama Islam ini hancur? Maka jika itu yang kita sampaikan, marilah sama-sama kita perjuangkan agama Islam ini supaya tidak bisa dihancurkan oleh para musuh-musuh Islam. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW di dalam mengembangkan syariat Islam, darah ditumpahkan, nyawa dipertaruhkan demi tegaknya agama Islam di atas permukaan bumi ini. Apa penyebab merosak kualitas pemuda-pemudi zaman sekarang? Menjadi penyebab hancurnya agama Islam di atas permukaan bumi ini.
Adapun yang menjadi kesimpulan dari pidato di atas, kita sebagai pemuda pemudi Islam, jalan satu-satunya untuk bisa kita menuntut masuknya surga dengan cara untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke dalam surga. Di Indonesia ini berkaitan, tiada sesuatu ada jalannya. Jika kita mau masuk surga, tentunya harus kita menempuh jalan menuntut ilmu. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang dihormati oleh Allah. Mungkin hanya inilah yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duri Adam Menteri Kebersihan untuk sopan boleh juga sama buah tanya matunggu banyak boleh kebenaran dari rujuk mana janda selanjutnya kita akan membangkitkan orang lain yang benar-benar menghancurkan bimbang ini. Beliau yang merupakan nomor undian 10 yaitu Tunku Hidayat dari Guru. Kepada Tunku perintahkan wadah yang mempersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana oleh Allah yang telah menurunkan agama Islam untuk membimbing manusia ke arah kebahagiaan serta menunjukkan jalan kebaikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang mana yang halal dan yang mana yang haram, dan yang mana jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Doaku kepada Abu beserta Ummi yang ada di Kubah hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan yang paling keramat kepada pimpinan Dayah Darul Mu'arrif dan Darul Mu'arrifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru yang berjasa di daerah kita ini, dan terkhususnya kepada sidang pendengar sekalian. Tujuan kami berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah syarah singkat yang berjudul
Kita syukuri kesempatan hidup yang masih tersisa ini untuk meningkatkan takwa dan beribadah kepada Allah. Mati adalah berarti berpisahnya sang nyawa dengan jasad. Ini berarti mati bukanlah hilang atau habis tanpa tujuan. Karena mati itu suatu istilah untuk suatu saat di mana terjadinya perpisahan ruh dan jasad. Yang mati hanyalah jasad, sedangkan ruh atau nyawa tetaplah hidup. Oleh karena itu, pembicaraan tentang hidup tidak berakhir sampai saat terjadinya perpisahan ruh dan jasad, melainkan terus berkelanjutan hingga ke kubur sampai alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ubi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kana ghayra salihatin qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan." Apabila manusia telah diletakkan di dalam surga dan diusung oleh seorang laki-laki di atas bahunya, maka apabila mayat tersebut semasa hidupnya di dunia, ia adalah termasuk orang-orang yang beramal saleh, maka ia akan berkata, "Segerakanlah penyelenggaraan ini." Maka apabila mayat tersebut semasa hidupnya termasuk ke dalam orang-orang yang beramal keburukan, maka ia akan berkata, "Celakalah, kemana akan mereka bawa aku ini?" Kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatbi'ul maita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnain wa yabqa wahiduhu, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Keberangkatan mayat berkubur diiringi oleh tiga hal. Yang dua yang akan kembali pulang dan satu yang akan tinggal bersamanya. Maka yang pulang adalah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Itulah kehidupan manusia apabila telah berpisah dari kehidupan dunia. Sekalipun dia adalah orang yang sangat berkuasa ataupun orang kaya, itu kekuasaan dan kekayaannya tidak hanyalah tinggal di dunia. Seorang panglima angkatan perang yang sangat besar, pasukan-pasukannya tak mampu menolongnya di saat ajal menjemputnya. Dengan demikian, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang barusan turun yaitu Tengku Hidayat dari Gudul. Jadi Sugolong Gutamong Inunang Adega. Baik budak-budak, baik garu-garu. Ino banyak akan berapa itu adanya. Untuk memanaskan suasana, Sugolong banyak.
Tugolong mayat geik kena ketimpan. Benda yang mudah-mudah kena kena. Ikut dulu. Nyanyi adegan. Selanjutnya kita akan memanggilkan mayat yang akan bicara di hadapan kita semua. Yang mayat hidup yang memegang nomor 22 jatuhnya kepada Tuan Sofyan Suri dari Pantun Borneo. Kepada mayat kau mempersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata dunya liyabluwakum ahsanu amalan wa ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah wa 'azzara 'ibadahu minal ightirari bil hayatid dunya wal ghaflatil 'anid daril baaqiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyahidin. Ta'adil wal ikramatan kepada Abu almarhum, Abi almarhum, Umi almarhumah yang berada di Kuba. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan ta'lim wal ikraman kami pula kepada seluruh dewan guru, terutama kepada dewan guru yang berangkat sebagai dewan juri pada malam yang berbahagia ini, dan yang kami cintai dan kami sayangi, kepada sidang tolak yang dirahmati oleh Allah. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, pada kesempatan yang terakhir kali ini, kami akan menyampaikan satu syarat, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin sidang tolak yang dirahmati oleh Allah.
dikarenakan semasa kita ini dikasih umur yang panjang, hargailah umur yang telah diberi kepada kita. Pergunakanlah semua umur yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan datangnya kematian, dan apabila kematian itu datang kepada kita, sungguh sedikit amal pun tidak ada pada kita. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan hidup ini makin bertambah panjang, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, malam berganti siang. Kita berpikir umur kita ini bertambah panjang, akan tetapi yang hakikatnya semakin dekat kita kepada kematian. Wa'asyiral muslimin sidang ulama yang dirahmati oleh Allah. Mati adalah berpisahnya jasad dengan ruh ataupun nyawa. Mati bukanlah lenyap dan hilang dan hampa tanpa arah. Akan tetapi mati tersebut hanyalah istilah. Mati tersebut hanyalah istilah untuk berpisahnya jasad dengan kematian. Oleh karena itu, bila seseorang sudah datang ajalnya, bila seseorang sudah datang ajalnya, mati akan menjemputnya. Maka kita dengan dunia ini tidak ada hubungannya lagi. Berapa banyak yang harta kita miliki, berapa banyak mobil mewah yang kita miliki, berapa banyak istri yang cantik yang kita miliki, akan tetapi di saat kita sudah mati, semua itu tiada guna lagi, dan mereka pun tidak akan bisa menolong kita, dan juga mereka pun tidak akan bisa menyenangi kita lagi. Kita tidak akan bisa meniduri lagi istri yang cantik. Kita tidak akan bisa lagi duduk di dalam rumah yang mewah dengan kesenangan. Kita tidak akan bisa lagi naik mobil mewah ke sana ke sini. Dan setelah mati, kita akan diantarkan ke dalam kubur. Di sana kita akan sendirian, tanpa ada seseorang pun yang akan menemani kita. Oleh karena itu, semasa Allah kasih umur panjang kepada kita, terus beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah. Berapa banyak orang yang ketakutan terhadap kematian karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Dan jikalau mereka sudah tahu kejadian apa setelah mati,
maka mereka tidak pernah gelisah, tidak pernah takut atas namanya kematian, karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Sudah berapa yang dirahmati oleh Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita sudah menyaksikan salah seseorang teman kita. Kita mengenali dia, kita mencintai dia, dia pun mencintai kita, dan dia pun kenal sama kita. Akan tetapi pada malam yang berbahagia ini, dia sudah mati. Dan sidang tolabah yang dirahmati oleh Allah, semoga kejadian pada malam ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tahu apa yang telah terjadi di depan mata kita. Masyarakat muslimin sidang tolabah yang dirahmati oleh Allah, sebelum ajal menjemput kita, sebelum mati mendatangi kita, hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agar kita diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak tahu kapan datangnya. Idza jaa ajaluhum la yastaghfirun wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada kita, tidak akan ditakdirkan semenit pun dan tidak akan diawalkan sedetik pun. Masyaallah muslimin, mari kita berdoa kepada Allah agar kita selamat daripada iman, agar kita diridai oleh Allah apa yang telah kita perbuat di masa di dunia ini. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah jalan ke kami, berikanlah jalan petunjuk yang diridai oleh-Mu ya Allah, dan kasihilah kami, kami hanya hamba yang dhaif, kami hanyalah hamba yang dhaif. Hanya kepada-Mu kami cuma meminta doa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang baru terangkat, yaitu monyet dari alam kubur. Kemudian kita manggilkan seorang penyanyi yang memegang nomor 7 yang bernama Tunggul Vishal Hudain. Hadir.
Selanjutnya kita akan memanggilkan suara dari kondang yang memegang nomor undian 18. Jatuhnya kepada Tuan Muhammad Zainal Fahmi dari Padang Tinggi. Kepada Tuan Lampu Gani kau persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah wa haddara ibadahu minal i'tira'i bil hayati dunya wa ghaflati 'anil baqiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan kata-kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dan semoga salawat dan salam selalu terkirim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat dan kerabat beliau sekalian yang turut serta dalam memperjuangkan agama Islam yang hasilnya dapat kita nikmati di malam hari ini. Dan kepada tabi'in ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah. Dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada almarhum Abu dan Umi yang ada di rumah. Hanya doa yang dapat saya sampaikan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kepada seluruh kepada tujuh pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tema saya pada malam hari ini adalah yang bertema dengan tasawuf, yang berjudul sabar. Sabar itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah sabar ketika menghadapi ujian. Wa basyiris sabirin, firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian. Bagaimana cara kita bersabar ketika menghadapi ujian? Contohnya ketika orang yang kecil yang kita cintai mati seperti tadi, ketika harta kita dicuri, ketika rumah kita terbakar, bagaimana cara kita bersabar? Yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita katakan itu dengan hati yang ikhlas dan yakin ini semua adalah kehendak Allah, dan
dalam meninggalkan dosa. Ternyata dalam meninggalkan dosa juga butuh kesabaran, teman-teman. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Jadi sabar tingkatan pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dosa. Dan yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Seperti sabar ketika salat, sabar ketika puasa, sabar ketika ibadah yang lainnya. Dan menuntut ilmu juga merupakan ibadah, teman-teman. Dalam menuntut ilmu kita butuh kesabaran. Dalam menuntut ilmu kita butuh pengorbanan. Dalam menuntut ilmu mungkin kita susah menghafal dan sebagainya. Dalam menuntut ilmu kita harus bersabar. Jikalau kita belum bisa dalam sekali menghafal, maka menghafal lagi. Jangan engkau coba untuk menyerah, dan jangan engkau menyerah untuk mencoba. Kesimpulannya adalah sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar ketika mendapat musibah. Yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan dosa. Dan ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar menghadapi musibah. Dan sabar yang paling tinggi tingkatannya adalah sabar dalam beribadah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri lampu wajah cukup bersuri. Juri ini luar biasa. Juri saja kelancaran guru cukup tampan. Semoga tahun depan mendapat seorang janda. Selanjutnya kita akan memanggilkan seorang dai yang memegang nomor 2. Jatuhnya kepada Tengku Afri Fardiansyah dari Tunur. Kalian kepada Tengku Bimbar dan Tengku, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi akhbari ajma'in. Amma ba'd. Kata-kata ta'ziman yang kami muliakan kepada almarhum Abu, kepada almarhumah Umi, dan juga kepada almarhum Abi yang ada di rumah. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seterusnya kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Ma'arifah beserta keluarga. Tak lupa juga kepada Abu Muhammadan beserta keluarga, dan juga kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah Pondok Pesantren Istiqamatul Darul Ma'arif.
yang sangat kita cintai ini. Hadirin sidang Allah yang dirahmati oleh Allah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu demi waktu berlalu. 2020 sudah banyak tragedi yang terangkum menjadi satu album. Hirup pikuk dunia yang sudah begitu banyak menelan luka, tak sanggup lagi dunia menelan air mata. Dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Jangan salahkan dunia jika mengeluarkan tangisannya setiap hari. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengupas sebuah materi yang beberapa tahun kebelakang telah menjadi trending topik antara negeri. Mulai dari tahun 2020 yang lalu sampai sekarang masih menjadi misteri. Dalam sebuah tema yang kami angkat dari kisah nyata Islam yang terkikis di mata dunia. Hadirin sidang Allah yang dirahmati oleh Allah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dunia semakin tua, manusia semakin merajalela. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Di manakah letak kemanusiaan kita? Di ketika melihat kaum Islam yang dibantai habis-habisan di negeri Palestina. Pantaskah kita sebagai kaum Islam hanya diam begitu saja? Pantaskah Masjid Al-Aqsa kita dijadikan sebagai gereja? Pasti kita akan menjawab tidak. Tapi kenapa? Mengapa tidak ada yang peduli? Mengapa tidak ada yang bela? Dikarenakan itu merupakan taktik kafir untuk menghancurkan agama kita. Karena Allah telah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'ahum." Dan mereka kafir, mereka tidak rela, kaum Yahudi tidak rela kita sebelum kita mengikuti agama mereka. Mereka ingin menghancurkan Islam. Mereka ingin Islam lenyap di permukaan bumi ini. Tak dapat dimungkiri, ini Islam yang terkikis. Sedikit demi sedikit mulai hilang, sedikit demi sedikit mulai hancur. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, seluruh penduduk dunia akan menjadi kufur. Na'udzubillah. Hadirin sidang Allah yang dirahmati oleh Allah. Pernahkah timbul pertanyaan di pikiran kita, mengapa semua ini bisa terjadi? Dikarenakan lemahnya iman dalam hati kita, lemahnya akidah dalam jiwa kita. Yang benar menjadi salah, yang salah dibenarkan. Akhlak pemuda sekarang sudah berkurang. Kita sudah termakan dengan budaya kafir. Islam ini bagaikan pasir yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Dan Islam sekarang yang sudah dimainkan oleh anak kecil. Lihatlah para pejuang syuhada, lihatlah para ulama, mereka rela syahid demi membela agama Islam. Tapi tidak kita sekarang yang rela membela kafir demi harta yang bergelimang. Lihatlah saudara kita di Palestina, mereka melambaikan tangan kepada seluruh dunia, meminta bantuan kepada kita. Tetapi tidak ada seorang pun yang merasa iman. Kenapa demikian? Karena mereka beragama Islam. Dan lihatlah saudara kita, kaum Rohingya yang dibantai di Myanmar, mereka disiksa, mereka dibakar hidup-hidup. Tetapi dunia tidak ada yang membela. Itu kenapa? Karena HAM ditiadakan bagi kita penganut agama Islam. Semakin hari semakin menjadi-jadi, umat Islam kian dicaci maki. Tidak ada yang peduli, dihina, bahkan di negeri kita sendiri. Ibu kota sudah menganggap agama Islam sebagai anak tiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita pasti pernah melihat ataupun pernah membaca kedudukan Islam yang diambang kehancuran, permusuhan, peperangan yang ditimbulkan oleh kafir kepada agama kita, fitnah yang merajalela di seluruh pelosok kota. Dan Islam merupakan tujuan utama mereka. Berbagai cara mereka lakukan agar Islam hanya tinggal nama. Beberapa dan seperti yang kita tahu bahwa ada suatu penyakit yang diimpor dari kota Cina yang dinamakan dengan corona. Memaksa fasilitas keagamaan ditutup demi kemaslahatan bersama. Itu merupakan suatu cara untuk menghancurkan agama kita. Mengapa hanya pesantren yang dikekang? Mengapa hanya daya yang disuruh pulang? Sementara kantor-kantor masih tetap bekerja siang dan malam.
pesantren terdapat ulama-ulama, di pesantren terdapat generasi yang akan menjadi ulama. Jikalau tidak ada lagi orang yang belajar ilmu agama, maka generasi kedepannya akan sirna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin yang dapat kita ambil kesimpulan dari video saya ialah marilah kita tegakkan hukum Islamnya. Kita kokohkan kembali pejuang-pejuang, semangat pejuang yang telah terdahulu. Jangan biarkan agama Islam jangan biarkan Islam yang agama yang kokoh di bumi ini menjadi sirna, menjadi hilang. Dan marilah sama-sama kita untuk memperjuangkannya kembali. Renungkanlah saudaraku. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang berusaha. Selanjutnya kita mohon kepada Tunku Muhammad Sultan dari Kota. Waktu dan tempat kamu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di dalam salat yang berbahagia ini. Dan salawat beserta salam juga tidak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, dari alam menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa pula kepada al dan sahabat beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, yang seiring bahu seiring langkah demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan doa restu kita kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan ulama zamanin yang muktabar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ta'ziman wal ikraman kami kepada abu dan ummi dan abi yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan yang kami hormati kepada abu pucuk pimpinan Dayah Darul Mawarif dan Dayah Darul Mawarifah beserta keluarga, dan yang kami hormati kepada seluruh dewan-dewan guru yang masih bernaung di
Tujuan kami berdiri sejenak di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kami beri judul Tujuan Hidup Seorang Insan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita perhatikan ayat Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya dan tidak kuciptakan akan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dapat kita pahami dari ayat di atas yang bahawa Sang Khalik pencipta menciptakan diri kita manusia tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Bukan hanya saja kita manusia, tetapi jin dan makhluk Allah yang ada di alam semesta ini tujuannya juga sama, yaitulah untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi wahai saudaraku sekalian, jangan sampai kita salah memahami ayat tersebut yang bahawa Allah memerlukan ibadat dari hamba-Nya, Allah memerlukan sesembahan dari hamba-Nya, yang namun Allah tidak memerlukan semua itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam ayat Allah menyebutkan Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah berkaya dari sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dapat kita pahami dari ayat tersebut, Allah berkaya dari sekalian alam. Allah tidak memerlukan ibadah dari hamba-Nya, yang malah sebaliknya kita manusia memerlukan kepada Allah. Kita manusia memerlukan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sungguh kita tidak dapat hidup di dunia ini. Allah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tiada terhitung dan tiada terhingga jumlahnya. Seandainya pohon di dalam dunia ini kita jadikan sebagai pena dan lautan kita jadikan sebagai tinta, hanya untuk menulis dan menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya semua itu tidak terhitung semuanya. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku yang bersama ini. Selanjutnya yang terakhir lainnya dari peserta Yahudi kepada Tengku Nabila dari Kemana. Kita tunggu waktu yang tepat dan disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
Sama-sama kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiah, dari lautan yang dalam dihiasi jahiliyah ke tepi pantai yang indah yang dihiasi dengan Islamiah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah rela anaknya yatim, istrinya janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami hanya manusia biasa. Kata takzim kami kepada Abu, Abi dan Ummi yang berada di Kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kata takzim kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif wal Mu'arifah beserta keluarga. Kata takzim kami kepada seluruh dewan guru yang suri daya mengajar kami dari pagi hingga siang, dari siang hingga malam. Dan yang teristimewa kepada seluruh talabah sekalian. Dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin menipis, geografis zonnya yang sehari semakin tak beraturan, sehingga terjadilah kekacauan di mana-mana. Dengan sebab itu, terpaparlah di pikiran kami sebuah tema yang berjudul Tanda-tanda Kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Inna min asyratis sa'ah ayyul fa'al." Sebagian dari tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu. Pada awal 2021 ini, berapakah banyaknya wafat ulama? Berapakah banyaknya meninggalnya ulama? Dengan sebab itu, itulah tanda-tanda kiamat. Dengan wafatnya ulama, terjadilah kebodohan di manusia. Manusia yang bodoh cenderung mengedepankan hawa nafsu, cenderung mengedepankan pangkat dan jabatan, tidak memikirkan tentang agama. Mereka yang tiada ilmu ibarat binatang, padahal mereka diciptakan dalam dunia ini hanya untuk berubudiah kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Kita yang sudah berada di dalam dunia ini, jangan kita lalai dengan perbuatan yang tidak berguna. Jangan kita lalai dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat, sehingga bila kita lalai dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, tunggulah azab dan api neraka akan menantimu. Tapi namun sebaliknya, bila kita berubudiah kepada Allah, menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya, niscaya kenikmatan surga akan menantimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? "Idza wusida amrun fi ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Apabila diletakkan satu buah urusan kepada selain ahlinya, maka tunggu olehmu akan kiamat. Lihatlah pemimpin-pemimpin sekarang yang memimpin
Bila kita lihat sekarang, kenapa pemimpin begitu? Karena pemimpin tiada berilmu. Lihatlah, para habib ditahan, para ustaz ditahan. Karena kenapa? Karena mereka anggap itu adalah sebagai musuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, jadilah kita seorang yang berguna. Persiapkanlah amalmu untuk menuju akhiratmu nanti. Hendaklah beramal yang telah kalian pelajari.